Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan OSN atau SK Matematika SMP untuk persiapan 2025. Nah, soal pertama di sini 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Nah, ini sebanyak 4 kali ya. Nah, itu sama dengan berapa solusinya? Nah, di sini ada bilangan ini ya, 4 pangkat 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Nah, ini sebanyak 4 kali ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 4 pangkat 4. Nah, 4-nya ini berasal dari banyaknya ini. Banyaknya bilangan 4 pangkat 4. Nah, ingat kembali konsep eksponen untuk penjumlahan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini perkalian ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi M tambah N. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, berarti di sini 4 ini pangkat 1. Nah, sehingga kita peroleh hasil 4 pangkat 1 tambah 4. Nah, hasilnya adalah 4 pangkat 5. Nah, kita lihat opsi. Di optionnya ini kan tidak ada 4 pangkat 5. Jadi kita ubah dulu. 4 itu boleh kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, berpangkat 5. Nah, ini untuk perkalian pangkat A pangkat M berpangkat N. Nah, ini boleh kita ubah menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Sehingga kita peroleh hasil 2 pangkat 2 kali 5. Nah, ini 10. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 210, 42, dan 70 adalah solusinya. Nah, di sini kita mau cari KPK ya. KPK dari 3 bilangan yang diberikan. Oke. Nah, di sini ada 210. Jadi terlebih dahulu kita cari dulu faktorisasinya. 210. Nah, ini 210. Nah, ini kan bilangan genap ya. Kiranya satuannya 0. Jadi bisa dibagi 2. Kita peroleh 100. Ini 2. 105 ya. Oke. Kemudian 5 ini bisa kita bagi 3. 1 tambah 0 tambah 5. Ini jumlahnya 6, berarti bisa dibagi 3. Nah, kita peroleh 35. Kemudian 35 bisa kita ubah menjadi 5 kali 7. Oke, ini sudah kita dapat faktorisasinya. Kemudian 42. Nah, dengan cara yang sama, ini kita buat faktornya. Bisa dibagi 2, hasilnya 21. Kemudian dibagi 3, hasilnya 7. Bilangan berikutnya 70. Nah, 70 ini dibagi 2 ya. Karena akhirannya genap. Ini dapat 35. Kemudian 35 itu 5 kali 7. Nah, sehingga 210 ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 3 kali 5 kali 7 ya. 2 kali 3 kali 5 kali 7. Dan 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Dan 70 sendiri itu bisa diubah menjadi 2 kali 5 kali 7. Nah, sekarang kita mau cari KPK-nya. Nah, KPK, intinya KPK adalah kita cari bilangan yang sama, tapi pangkat tertingginya ya. Nah, kebetulan di sini yang sama itu 2 dan 7. Nah, kita kali 2 kali 7. Dan dikali angka yang berbeda. Angka yang berbeda adalah 5 dan 3. Berarti kali 3 kali 5. Nah, kita peroleh 2. Ini bagus ya. 7 kali 3, 21. Ini 2 kali 5, 10. Nah, sehingga kita peroleh 21 kali 10, 210. Jadi jawaban yang benar adalah
B, 210. Soal selanjutnya. Joko tidur malam dari pukul 9.20, nah ini berarti malam hari ya, dan bangun pagi pukul 4.35. Ia tidur selama solusinya. Nah, di sini ada rentang waktu ya. Jadi, Jokonya tidur pada pukul 9.20 malam. Kemudian dia bangun pagi di subuh hari, pagi hari, pukul 4.35. Nah, sehingga ini bisa kita hitung dulu dari 09.20 ke pukul 12 atau pukul 12 malam ya. Oke, kita pakai 12 malam. Ini untuk malamnya 00. Nah, ini kan kita butuh waktu dari ini untuk dapat 12 kan ini kita butuh waktu 2 jam 40 menit. Nah, di sini 2 jam 40 menit ya. Nah, ini 2 jam 40 menit. Nah, sekarang dari 12.00 hingga ke pukul 4 yang pagi nih ya. 4.35. Nah, ini kan 12.00 artinya pukul 00 ya. Nah, ini boleh kita ganti pukul 00. Nah, ini karena ini tengah malam ya. Nah, ini kan kita butuh waktu berapa ini? 4 jam 35 menit. Nah, sehingga total waktunya ini adalah 6 jam 75 menit. Nah, ingat 1 jam itu kan durasi untuk menitnya itu hanya 60 menit. Jadi kalau 60 menit maka dia terhitung 1 jam. Sehingga 75 ini boleh kita ubah menjadi ini 6 jam. Ini 60 tambah 15. Jadi 60 menit di sini kita ubah menjadi tambah 1 jam. 1 jam 15 menit. Oke. Nah, sehingga total keseluruhannya ini adalah 7 jam 15 menit. Jadi jawabannya adalah D, 7 jam 15 menit. Soal selanjutnya. Gabah hasil panen sawah mempunyai kadar air 25%. Setelah dijemur, kadar airnya menyusut sebanyak 80%. Kadar air gabah tersebut saat ini adalah solusinya. Nah, di sini kita punya gabah ya. Gabahnya ini terdiri dari air dan non-air. Nah, jadi air pertama itu kadarnya 25%. Nah, setelah dijemur, itu kadar air dalam gabah tersebut berkurang sebanyak 80%. Nah, ini bisa kita cari dengan cara, jadi sisanya ini adalah 25% awalnya mula-mula ya. Nah, kita kurangi 80% dari 25%. Nah, gitu ya. Nah, ini sehingga kita peroleh ini 25%-nya ini boleh kita hitungin saja. 25% dikurang 80% itu 80/100 kali 25%. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 80/100. Nah, ini nolnya kita coret 1. Sehingga yang tersisa adalah 8/10. 8 dengan 10 bisa disederhanakan. Masing-masing bagi 2. Kita peroleh ini 4/5. Oke. Kemudian dari sini juga 25 dibagi 5 itu sisa 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 25% dikurang 4 kali 5 itu 20%. Nah, hasilnya adalah 5%. Jadi jawaban yang benar, kadar air gabah tersebut setelah dijemur itu
menjadi 5%. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat genap dengan A lebih dari B, maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah solusinya. Nah, di sini kita diberikan dua bilangan ya. Bilangan itu apa? A dan B. Oke. Nah, A dan B ini adalah bilangan genap. Oke, jadi A dan B ini bilangan genap. Kemudian ada urutan A-nya itu lebih dari B. Ya. Nah, sekarang kita mau cari bilangan bulat ganjil yang terletak di antara A dan B. Nah, ini bisa kita buat polanya ya. Misalkan bilangan genap pertama itu 2. Kemudian B-nya itu 0. Nah, di antara 2 dan 0, ini ada berapa banyak bilangan ganjil? Nah, ini ternyata hanya satu ya. Kemudian, misalkan di sini 4 ke 0. Nah, di antara 4 dan 0, itu ada 2 bilangan ganjil, yaitu 1 dan 3. Jadi sebanyak 2. Kemudian misalkan kita ambil di sini 2. Kemudian di sini 2 ya. Misalkan di sini kita ambil 10. Nah, sorry, ini balik ya. 10 dan 2. Nah, bilangan besarnya A. Sini misalkan kita ambil 10, kemudian 2. Nah, berapa banyak bilangan ganjil yang terletak di antara 10 dan 2? Nah, ini kan kita bisa hitung ya. Ini ada sebanyak berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, jadi ada 5. Nah, jika melihat pola-pola ini, nah bisa kita buat kesimpulan bahwa untuk mendapatkan banyaknya bilangan ganjil, nah ini kan 1 tadi ya, ini kan bisa kita peroleh dari 2 dikurang 0. Nah, ini 2 dikurang 0 bagi 2. Nah, 2 kurang 0 bagi 2. Ini kan hasilnya 1. Kemudian 2 ini adalah 4 kurang 0 dibagi 2. Nah, ini akan hasilnya 2 ya. Kemudian yang ini 10 kurang 2 kita bagi dengan ini 10 kurang 2. Oh, ini tadi bilangan ganjilnya hanya ada, yaitu 1 tidak masuk ya. Jadi bukan 5 di sini. Ini ada 4 ini. Oke, nah ada 4. Karena 1 tidak terletak di antara 10 dan 2. Jadi ini 10 bagi kurang 2 bagi 2. 10 kurang 2, 8. 8 bagi 2 itu kan sama dengan 4. Nah, sehingga secara umum, jika kita punya bilangan ganjil A dan B, dengan A lebih dari B, nah kita banyaknya bilangan ganjil yang terletak di antara A dan B ini adalah A dikurang B. Ini kita bagi 2. Jadi jawaban yang tepat adalah A. A kurang B per 2. Demikian untuk pembahasan bagian pertama untuk persiapan OSN atau OSK Matematika SMP untuk tahun 2025. Semoga bermanfaat.